Episode 4, Sexual Chemistry. Kenapa persahabatan laki-laki dan perempuan itu susah? Untuk pendengar yang masih punya pendapat setelah dengerin ini, boleh komentar lewat video yang ada di YouTube atau DM via Instagram gua @farhantu. Buat yang gak nemu atau males nyari, link Instagram gua taruh di deskripsi di YouTube. Selamat mendengarkan. Jadi di sini pertanyaannya, percaya nggak hubungan pertemanan atau persahabatan laki-laki sama perempuan, individu ya, bukan kelompok, bisa berhasil? Individu. Jadi setelah polling dari Instagram, dari snapgram gue mendapatkan 24 jawaban sulit, 22 jawaban bisa. Berarti 52% bilang sulit, 48% bilang bisa. Menurut lo gimana? 52% sulit. 52% sulit, 22 orang. Ya sulit lah. Soalnya kalau udah bawa dua orang gitu ya, maksudnya ini pertemanan yang lempeng-lempeng aja kan gitu. Persahabatan gitu. Jadi ada cowok sama cewek sahabatan berdua, mereka ya deket, terus sering tukar cerita atau nemenin nugas segala macem. Waduh, nggak tahu ya kalau ceritanya yang intens banget, sering berdua atau apa segala macam. Itu salah satu ada yang runtuh sih, ada yang ini namanya manusia sifatnya ingin memiliki kan. Ya. Sebelum gue nanya pendapat lo deh, kan tadi lo bilang sulit. Gue juga setuju sih kalau ini adalah sesuatu yang sulit. Gue pribadi belum ada gitu, nggak tahu, mungkin belum atau nggak bakal ada gue sahabatan sama perempuan gitu ya. Kalau untuk sekedar ada orang yang nanya pendapat ke gue, ada kayak curhat tentang ini, tentang cowoknya, pengen tahu perspektif cowok tuh kayak apa, itu ada. Cuma kalau untuk sahabat kayak selalu ada nih, misalkan gue butuh dia ada, dia butuh gue ada, terus entah itu untuk cerita atau untuk nemenin dia nugas, nemenin gue nugas, itu gue nggak ada. Kenapa? Ya karena gue salah satu orang yang percaya kalau misalkan pertemanan laki-laki antara perempuan, dua individu ini nggak bisa berhasil. Karena nggak tahu kenapa, sepengalaman gue gitu ya, itu pasti ada yang kalah, bener. Pasti ada yang kalah dari zaman sekolah. Entah dianya yang kalah atau guanya yang kalah. Iya. Itu ada gitu. Nah, tadi sebelum mulai podcast ini, gue sharing tuh sama temen gue, ada shout out lah buat Ridho Iswardi. Jadi dia bilang, gue ngebahas ini sama dia via Discord. Dia bilang, oh gue pernah dan gue punya sahabat perempuan, notabene cukup berhasil kata dia. Karena batasan, gue punya batasan dong, gue punya tembok, dia bilang. Oke, baik kata gue kan. Terus lo tahu nggak tapi isi kepala dari sahabat perempuan lo nih apa gitu? Dia kalah atau enggak kan lo nggak tahu, gue bilang gitu. Mungkin selama ini dia ngasih kenyamanan ini cuma buat lo kayak gitu, buat bikin lo tertarik gitu loh. Ternyata lo nya aja yang gak nanggepin gitu kan. Jangan-jangan seperti itu gitu. Gimana, gue bilang gitu. Ya dia bilang ya setidaknya gue udah melakukan hal yang bener dong dengan gue membuat tembok dan gue nggak mikir macam-macam tentang dia bilang gitu. Terus tapi akhirnya dia cerita kalau misalkan pacarnya ini agak kurang terima lah sama persahabatannya. Pasti sih. Nah itu juga jadi salah satu penyebab jadi si persahabatan antara laki-laki dan perempuan ini emang nggak berhasil.
Iyalah. nggak bisa berhasil, gue bilang. Menurut lo gimana? Ya mungkin ada juga sih yang bisa berhasil ya, dan kita mungkin juga nggak tahu juga gitu. Mungkin persepsi persahabatan yang kita punya sama persepsi persahabatan yang mereka punya dan berhasil berbeda gitu. Jadi kita nggak bisa kayak ngomong persahabatan, gue bisa kok, nggak bisa lah. Nah mungkin di antara dua orang itu pacaran aja, pacaran pun yang sekarang ini kita lihat sebenarnya agak melebar, maksudnya persepsi pacaran tersendiri pun ya beda gitu antara setiap individu. Entah yang satu atau cuman kayak jalan nongkrong main chat-chatan itu bisa dibilang pacaran, atau mungkin ada yang lebih dari situ baru bisa dibilang pacaran gitu. Dan kalau buat persahabatan makanya kita harus balik lagi gitu, kita nggak tahu juga, jangankan ke individu antara mereka yang bersahabat gitu, persepsi sahabat menurut kedua belah individu itu juga sama nggak sih gitu. Kalau sama mungkin ya bisa aja mereka berhasil, aku cuma sahabatan sama dia, aku nggak lebih kok, gue bikin tembok segala macem, ya benar gitu. Balik lagi namanya manusia. Bener, emang gue setuju kalau misalkan ada yang berhasil, gue setuju. Tapi Mungkin persepsi persahabatannya sama gitu. ya mungkin mereka berdua persepsi persahabatannya sama. Tanpa harus menjelaskan atau mendeskripsikan satu apa Komitmen gitu kan, nggak perlu seperti itu. ternyata nyambung nih gitu, persahabatan ya udah. Kenapa gue nggak bisa percaya juga karena manusia tuh nggak luput dari egonya gitu loh. Iya. Jadi lo nyari seorang sahabat pasti seseorang yang punya kesamaan sama lo dong. Yang mana kalau kita ngomong kesamaan dan tidak, itu ujung-ujungnya sama cocok-cocokan kan. Ya. Kalau cocok Karena ketika jalan lo udah cocok gitu kan, lo nyari yang cocok lagi. ngapain lo harus nyari orang yang lebih cocok lagi dari lo buat dijadiin pacar kan. Itu kayak gimana ya, menurut gue itu nggak logis aja sih. Jadi definisi persahabatan perempuan dan laki-laki ini emang sulit. Ya. Ini maksud gue kayak ya harus kita samain dulu nih, persahabatan tuh apa sih, batas-batasnya apa sih. Iya, sedangkan sebenarnya ini hampir nggak pernah diobrolin gitu loh, komitmen kayak gini buat persahabatan tuh hampir. Dan seiring berjalannya nggak enak gitu loh buat diomongin loh. Iya, dan seiring berjalannya waktu pun semua tuh terjadi pergeseran gitu loh. Ya kan persahabatan, ya mungkin istilah-istilah TTM, FWB kayak gitu baru muncul baru ini gitu. Iya, dulu mungkin tahun 2000-an awal mungkin masih kayak ya udah teman-teman gitu, teman ya teman gitu. At least definisi masih yang apa ya, dulu bingung. Ya jangankan buat ngapa-ngapain gitu, buat jalan berdua sama cowok pun mungkin masih banyak yang mikir, masih kolot lah pemikiran kayak gue harus pacaran dulu sama dia gitu. Iya betul. Tapi kan sekarang udah terjadi pergeseran kayak ya udah mau pacaran mau enggak santai aja, nggak ngapa-ngapain juga. Nah jadi kan kayak pergeseran ya arti dari teman sahabat, apalagi yang sering muncul di sekarang ini TTM atau FWB kan. Nah, pergeseran waktu ini sebenarnya yang bahaya. Yeah. Kenapa gue bilang bahaya? Misalkan gue punya sahabat perempuan gitu yang notabene kita udah klop dan sama-sama ya udah sahabatan gitu loh. Tapi sewaktu-waktu di jalan gitu ya, di depan dia misalkan melakukan sesuatu yang bikin gue jadi kayak wah ini nih gitu kan, atau dia memberikan gue kenyamanan lebih gitu kan, dapat hidayah gitu, atau tanpa disadari gue yang melakukan itu dan dia yang bilang wah ini nih gitu kan. Itu loh maksud gue, kenapa ini bisa sulit tuh. Pergeseran waktu tuh nggak bisa diprediksi gitu loh. Apalagi yang sahabatannya udah lama nih, terus kasusnya kayak yang tadi tuh, lo punya sahabat udah lama, habis itu lo punya pacar, terus pacarnya ada aja gitu kan orang yang nggak terima gitu kan. Mungkin karena ya tingkat cemburunya juga ini sih
Iya, berbanding kita- sih, berbanding sama tingkat cemburunya. ya tadi balik lagi ke ego sih, entah juga dia bukan ya tingkat cemburu sih, cuman ya entah trauma apa atau latar belakang si pacar itu kayak gimana, atau mungkin dia pernah punya masa lalu yang buruk dengan cowok yang punya sahabat cewek. Kita nggak bisa kesana juga sih gitu. Sekarang kan maksudnya tinggal balik lagi nih, si cowok bisa nggak sih ngasih pengertian ke si ceweknya, ke si pacarnya, kalau itu emang benar-benar persahabatan sama si teman cewek. Dan ya butuh waktu sih, dan sering waktu juga kelihatan sih maksudnya. Bener nggak sih? Gue mau bacain respon-respon yang tadi di snapgram gue nih. Dari Anissa Sabilah, bisa asal tahu batasan jadi nggak baper. Ya itu yang kita bilang, karena batasan itu Beda-beda. beda-beda gitu loh, susah. Terus batasan itu bisa didobrak sama waktu itu loh. Terus ada lagi dari Faisal Fahris pakai Z, kalau nggak ada nafsu mah berhasil insya Allah. Pasti ada nafsu lah. Nggak mungkin gitu ya, manusia loh Nafsu gitu. itu tuh ya nafsu untuk apa ya? Nafsu tuh ya tadi ya beda dengan birahi ya. Jadi kalau Beda, jauh beda. kalau maksud dia birahi sih ya Itu mungkin tetap bisa juga gitu. Loh, kenapa enggak gitu? Sekarang si cowok nih nafsu nih si cewek nih, temennya sendiri gitu. Tapi mungkin ya selama si cewek itu bisa tahu batasan dan nggak ngasih peluang-peluang atau apapun itu, ya lo mau gelap mata terus merkosa ya kagak. iya bener. Itu sih udah urusan lo sih. Kalau maksudnya birahi pun jatuhnya bukan sahabatan dong, Nah, FWB dong. makanya. Kan udah ada itu, divisinya udah ada. kan itu suka sama suka kan. Itu bisa ngelarang beda. gitu. Makanya yang tadi bingung juga sih kalau ngomong sahabatan atau TTM-an ini. Terus ada dari Faradisar, bisa sharing apapun dari perspektif cowok tanpa baper sedikit pun, karena baper atau enggaknya itu gimana kitanya aja. Nah kadang ada juga nih perempuan memang yang butuh perspektif dari cowok, nggak cuma perempuan sih, kadang laki-laki juga nanya gitu ke temen Paling perempuan. logis itu yang kayak gitu. Yang kayak gitu emang paling logis sih, benar. Tapi ya udah, di saat masalah itu selesai ya, kalau menurut gua lu nggak ada kayak entah itu kita jalan bareng atau apa. Basa-basi lah ya gitu. Iya makanya itu Nanya tuh nanya itu perspektif sih kenanya kayak bisa buka jadi obrolan pintu. doang. Iya, itu bisa jadi pintu, itu buka obrolan sebenarnya. Cuma emang itu efektif sih buat nyelesain masalah gitu ya. Misalkan gue punya masalah sama cewek gue, terus gue butuh perspektif dari cewek nih gitu kan, kayak apa. Nah kalau untuk titik itu ya bagus, pasti ada hasilnya. Cuma kan pertanyaannya, lo bakal basa-basi enggak nih setelah cerita? Iya. Terus kan entah pertanyaan balik. entah dalam bentuk terima kasih lo ngasih apa terus jadinya panjang, kan gak ada yang tahu kan. Iya. Sebatas lo ngajak ngopi atau segala macem, itu juga jadi salah satu balik lagi ke batasan tersebut. Sedangkan batasan manusia ini lemah. nggak ada gue nggak setuju kalau ada orang bikin tembok sekuat tembok itu, nggak ada. Belum ketemu musuhnya aja sih. Belum ketemu musuhnya, bener. Tergantung damage yang dikasih kan. Ada lagi dari Nabilam GFR, salah satunya pasti suka dan gak bisa banget cewek cantik sahabatan sama cowok ganteng. Gak bisa banget cewek cantik sahabatan sama cowok ganteng. Apa ini? Bisa lah. Kayak cantik sama cowok ganteng tuh kayak siapa ya? Kayak siapa ya? Kayak aduh, banyak ya artis-artis yang kayak gitu cuman demi konten. Vidya sama Widi kali. Vidya dia sama Widi, dia ada ikatan keluarga nggak sih? Nggak ada kan? Nggak ada. Cowok ganteng ya.
Ya bisa, iya. Iya, kalau kita ambil Adriano. contoh Ini seperti itu. deket juga sama Chef Renata. Deket juga sama Chef Renata itu video. Mau tuh gue sahabatan sama Chef Renata. Mau lah, enak makanannya. Jelas. jelas. Serba enak lah. Serba enak ya. Chef Renata juga kan selera bule, bingung loh. Makanya. Batasan dia ternyata lebih kuat kan. Nah, jadi kalau gua berpendapat bahwa Itu udah bisa deh. ada sih, coba nggak patut buat dibaca lah. Bacain aja, nggak usah sebut namanya. Ada juga tadi coba bilang begini. Dia bilang, apaan sih lu jadi begini? Terus yang lain. Nah, itu teman gua yang belum tahu gua punya podcast. Terus ada lagi, wih jangan ngomong gitu. Insya Allah enggak, saya kan ada yang ngomong gitu. Cilegon banget ya. Terus ada juga, nggak mungkin lupa kan Anda dengan kasus saya masa-masa SMA. Ada teman laki gua juga, dia sahabatan sama cewek, ujung-ujungnya laib. Ya. Jadi kalau untuk perspektif gua, sahabatan laki-laki dan perempuan itu bisa dicegah lah tidak keberhasilannya dengan sahabatan itu jadi satu kelompok gitu. Walaupun memang masih bisa buat nggak bener gitu ya, maksudnya kayak jadinya baper. Tapi menurut gua kalau kelompok seenggaknya dua-duanya lebih mikir buat Jaga tongkrongan. iya jaga tongkrongan. Makanya menurut gua sih kalau untuk individu dengan individu, gua pribadi gua percaya kalau itu nggak bisa berhasil. Tapi gua juga tidak menyalahkan gitu kalau ada orang yang sahabatan gitu kan antara cowok sama cewek, wah nggak bener tuh, nggak bisa kayak gini-gini. Kalau sahabatan sama istri orang gimana? Nah itu kalau kita bawa ke next level, gimana ceritanya kalau misalkan lo udah sahabatan lama cowok dan cewek dari sekolah gitu kan, terus abis itu lo nikah sama orang lain, Bingung kan? lo masih sahabatan apa enggak? Kalau misalkan enggak, gue bisa bilang itu nggak berhasil dong. Iya, ya sekarang iya nggak berhasil lah. Terus apa gunanya lo punya suami kalau mesti cerita ke orang gitu loh? Bener. Atau apa gunanya lo punya istri atau lo mesti cerita ke orang? Kalau Lebih misalkan kompleks. persahabatan yang sama jenis gitu kan, lo mau udah nikah juga masih bisa-bisa aja gitu kan, mau cerita sama temen lo. Ya, dan maksudnya kalau emang mau ditarik ya, kayak lo pacaran buat apa sih? Kalau emang niatnya buat nikah, sekarang kayaknya lo nggak butuh sahabat atau apapun itu deh. Bukan nggak butuh sahabat atau apapun itu, maksudnya di tempat lo buat cerita. Dan walaupun dia nggak bisa selalu ada setiap saat ya, maksudnya itu kan apa ya, pacaran kenanya kayak lo geladi bersih buat nikah aja sih. Kalau niat lo buat kesana, sekarang balik lagi mungkin di saat lo nggak pengen nikah tuh cuma pengen asik-asik doang ya, bebas sih. Tapi ya nggak nyalain juga sih, maksudnya lo pacaran terus tetap punya sahabat cewek atau cowok kan. Maksud gue kayak misal ntar lo udah nikah nih ke jenjang yang berikutnya, sahabat cowok sama cowok pun buat ngajak nongkrong tuh susah banget. Itu udah kayak beda aja sih. Itu cowok sama cowok ya, dan itu bukan buat mabuk atau buat maksiat ya, buat ngobrol ya, buat ketemu gitu, ngobrol Nongkrong lagi kayak dulu gitu ya. Itu udah kayak aduh ya enak nih ada bininya, aduh bininya juga iya ya, kalau ditarik bininya sendiri ya, aduh kalau bininya diajak takutnya capek lah. Kita nggak tahu juga kan hari-hari mereka yang udah mereka laluin satu hari ini gitu. Misalnya ajak nongkrong malam ya, kita nggak tahu juga pagi siang sore mereka ngalamin apa, entah capek atau pengen istirahat. Bener. Jadinya kayak apa ya, ya cepat atau lambat bakal kandas-kandas juga ya. Bukan kandas, lo tetap bersahabat, cuman batas-batasannya itu lebih banyak dan lebih ya lo harus sadar juga gitu. Tapi lambat laun karena batasan itu menurut gue bakal ya sirna aja sih. Kalau sirna apanya? Mungkin Batasannya apa persahabatannya? Kenapa? Sirna apanya? Persahabatannya sih menurut gue. Persahabatannya bakal sirna,
cuman lebih kita yang lebih dewasa lebih ngerti aja. Dengan kita cuma ngechat mungkin sebulan sekali atau setahun sekali, kita tetap sahabat kok. Gue tetap anggap dia sahabat. Tapi maksud gue nggak seerat pas zaman sekolah kan, maksud gue sirnanya tuh begitu loh maksud gue. Harusnya sih yang kita bibit dari muda sampai kita tua gitu, kalau emang bener sahabat ya tanpa kita tahu kabar dia atau kayak gimana, dia tuh bisa nganggap dia sahabat gue. Kalau menurut gue ya, lo balik lagi sih, ya lo udah banyak masalah nanti nikah segala macam, nggak ada waktu juga lo buat cerita-cerita atau apa, tukar perspektif itu, aduh. Ya bagus, cuman lo nggak bakal punya waktu juga sih buat kayak gitu-gitu. Tahu buat sekedar main game atau buka sosmed pun mungkin nanti kehidupan lo bakal berubah banget. Dan makanya jadi kayak kalau persahabatan mungkin cara-cara bersahabatnya sih yang mungkin berubah banget. Tapi kalau persahabatan ya bisa bilang ya dia sahabat gue, mau dia yang ngabarin gue atau gimana pun ya dia tetap sahabat gue gitu. Karena apa ya, karena gue paham gitu lah yang dia jalanin ya, dia ada yang punya prioritas yang lebih utama dibanding sekedar ngobrol segala macam ngalor ngidul. Dan yang pasti kenapa gue bisa bilang dia sahabat gue ya, di saat dia butuh sesuatu atau dia butuh bantuan ya gue insya Allah bisa lah, atau gue ada lah. Itu sih gue maksud. Dan makin tua pun ya kayaknya teman atau sahabat tuh bakal tersortir sendiri gitu. Entah mana yang baik buat bisnis lo, buat karir lo, atau buat kesehatan mental lo. Itu sih. Jadi pada intinya lebar banget sih. Iya, jadi pada intinya kalau kita berdua sepakat kalau sexual chemistry atau sahabatan antara laki-laki dan perempuan itu memang beyond gitu ya, sulit gitu. Hanya beberapa orang mungkin yang bisa menjalaninya gitu. Ya. Karena dan kalaupun bisa sampai tua atau apa ya, mungkin ada kondisi-kondisi tertentu, entah itu usaha bareng, bisnis bareng, ya yang membuat komunikasi mereka tetap erat. Sebenarnya iya balik lagi karena gimana ya? Gue sahabatan sama dia udah 30 tahun gini. Sexual chemistry. Jadi pada dasarnya kan laki-laki itu lebih ke pikiran gitu ya daripada ke perasaan. Kalau untuk perempuan sebaliknya, katanya seperti itu. Karena pas cerita mungkin si pikiran laki-lakinya bagus, jadi perempuannya perasaan gitu kan. Terus karena si perempuan ini menurut si laki-lakinya kelakuannya bagus atau dia banget, jadi dia pikir wah ini nih gitu kan. Jadi itu sebenarnya pada intinya yang masih hambat gitu buat persahabatan antara laki-laki dan perempuan. Ya selama itu tidak memanfaatkan aja sih. Sebelah lihat tahu kalau ada yang baper atau apa. Nah, maksudnya ya lo tahu dia baper dan lo nggak bisa buat bikin batas itu, tapi lo tetap pura-pura bego gitu, atau pura-pura lo nggak salah dong, lo playing victim gitu, lo situ kayak korban lo ya. Oh jadi ini solusinya gitu ya, solusi yeah. lebih ke solusinya ketika si lawan jenis lo atau lawan sahabat lo baper. Tahu lo baper ya di saat itu pun, kalau lo emang sama sekali nggak ada niat nggak ada rasa ya udah sih, harusnya lo bisa cut sampai situ. Pada intinya harus pinter-pinter bikin tembok sih, walaupun kadang-kadang ya jalannya pura-pura bego lah, playing victim kan, lah. Kalau kayak gitu kan kayak kenanya kayak ya aku nggak salah, atau lo sengaja memposisikan diri lo tuh kayak lo nggak punya pilihan lain gitu. Padahal lo bisa gitu, lo tahu dari awal, tapi lo menaifkan itu, lo menganggap itu enggak kok. Dan ya mungkin ya banyak ada aja sih kayak gitu, dan jadinya gitu merasa dikecewakan. Kadang-kadang juga kan. Yep. Ya jadi segitu aja buat episode 4. Gua
Farhan Ismail bersama narasumber gua yang minta disamarkan. Pamit.